Sistem ini tidak rusak. Sistem ini bekerja persis seperti yang dirancang. Kalau kamu merasa hidup makin berat, itu bukan kebetulan. Kalau kamu merasa selalu tertinggal, itu bukan karena kamu malas. Ada pola, dan pola ini menelan hidup kamu pelan-pelan. Kamu bangun pagi, kerja, kejar target, bayar cicilan, scroll berita, tidur, ulangi. Tahun lewat, uang tetap tipis, dan orang di atas makin kaya. Ini bukan nasib, ini desain. Kalau kamu tidak sadar, hidup kamu akan habis jadi bahan bakar, bukan untuk mimpi kamu, tapi untuk uang kotor orang lain. Kamu pikir sistem ini netral. Kamu pikir kerja keras cukup. Kamu pikir aturan dibuat untuk semua orang. Itu kebohongan pertama. Di akhir nanti, kamu akan melihat satu kesadaran pahit. Kenapa orang baik sering kalah? Kenapa yang licik naik ke atas? Dan kenapa uang kotor selalu aman? Sekarang dengar baik-baik. Uang kotor bukan cuma hasil kejahatan jalanan. Bukan cuma narkoba atau korupsi kasar. Uang kotor adalah uang yang dibersihkan, dipoles, dilegalkan, masuk ke sistem, dan keluar sebagai kekuasaan. Dan ini bagian paling licik. Sistem yang membersihkan uang kotor itu legal, resmi, dipuja. Contoh paling sederhana, perusahaan besar. Mereka bicara etika, bicara keberlanjutan, bicara nilai. Tapi di belakang mereka mainkan pajak, pindahkan laba, tekan upah, rusak lingkungan. Semua sah di atas kertas. Dampaknya ke kamu nyata, upah stagnan, harga naik, akses makin sempit. Kamu disuruh hemat, mereka disuruh ekspansi. Disinilah kebanyakan orang kena. Kamu disuruh merasa bersalah, kamu disuruh upgrade diri, kamu disuruh adaptasi, padahal permainan sudah dimiringkan. Sistem pendidikan mengajarkan patuh, bukan kritis. Kamu dinilai dari kepatuhan, bukan keberanian. Hasilnya, tenaga kerja rapi, bukan warga sadar. Lihat perbankan, uang kamu kecil, bunga ke kamu tinggi. Uang mereka besar, bunga ke mereka rendah. Risiko mereka diselamatkan, risiko kamu ditertawakan. Ini bukan kebetulan, ini arsitektur. Dan ini bagian yang jarang dibahas. Uang kotor butuh stabilitas, stabilitas butuh sistem, sistem butuh wajah moral. Makanya narasi dibangun, kerja keras, meritokrasi, kesempatan sama. Kalimat ini menenangkan, bikin kamu diam, bikin kamu menyalahkan diri sendiri. Saat kamu gagal, kamu pikir itu salah kamu. Padahal jalurnya dipersempit, sementara jalur mereka dilebarkan. Contoh nyata, proyek besar, dana publik, tender rapi, dokumen lengkap, pemenang sudah ditentukan, uang mengalir, semua tersenyum. Kamu bayar lewat pajak. Dan ini bagian paling kejam. Kamu ikut membiayai sistem yang menindas kamu. Lihat industri hiburan, konten cepat, dopamin murah, waktu kamu habis, perhatian kamu dijual, data kamu diperas. Uang masuk ke segelintir orang. Kamu capek, kamu terdistraksi, kamu marah ke sesama, bukan ke sistem. Ini disengaja. Sekarang soal psikologi. Sistem tidak pakai kekerasan terbuka. Sistem pakai kelelahan, pakai rasa takut, pakai harapan palsu. Kamu dibuat sibuk, tidak punya waktu berpikir, tidak punya energi melawan. Itu kontrol paling efektif. Dan ini bagian yang membuat marah. Orang yang paling patuh sering paling menderita. Orang yang paling licik sering paling aman. Lihat skandal besar, nama besar, denda kecil, karir lanjut. Sementara pelanggaran kecil, hukuman berat, hidup hancur. Hukum bukan tumpul, hukum selektif. Kamu mungkin berpikir, saya berlebihan, saya paranoid. Itu reaksi yang diharapkan. Karena sistem terbaik adalah sistem yang membuat korbannya membela sistem itu sendiri. Perhatikan bahasa yang dipakai. Stabilitas ekonomi, kepercayaan pasar, pertumbuhan. Semua terdengar netral, padahal ini kode. Kode untuk melindungi aliran uang. Saat krisis, siapa diselamatkan? Bukan kamu, bukan pekerja, tapi institusi. Dan ini bagian yang jarang disadari. Uang kotor tidak suka perubahan radikal. Uang kotor suka status quo. Makanya perubahan dikemas, tapi inti tidak disentuh. Kamu diberi ilusi pilihan, pilihan kosmetik, bukan pilihan struktural. Kamu disuruh memilih warna, bukan arah. Dan disinilah kamu harus berhenti sejenak. Bertanya ke diri sendiri. Kenapa kamu selalu merasa kurang? Kenapa standar hidup naik tapi napas makin pendek? Jawabannya tidak ada di motivasi. Jawabannya ada di desain. Saya tidak bilang semua orang jahat. Saya bilang sistem memberi hadiah untuk perilaku tertentu dan menghukum yang lain. Kalau hadiah untuk licik, licik akan tumbuh. Kalau hukuman untuk jujur, jujur akan langka. Ini bukan teori, ini insentif. Dan ini bagian paling licik dari semuanya. Kamu diajak bermimpi, tapi jalur ke mimpi dijaga ketat. Dijual mahal, diberi bunga. Kamu boleh masuk, asal berutang, asal patuh, asal diam.
Saat kamu bicara, kamu dibilang negatif. Saat kamu kritis, kamu dibilang tidak bersyukur. Itu teknik lama, membungkamkan dengan moral palsu. Sekarang pikirkan ini. Kalau sistem benar-benar adil, kenapa transparansi selalu ditolak? Kenapa data penting disembunyikan? Kenapa pelapor dihukum? Pertanyaan ini tidak nyaman, makanya jarang dibahas. Saya tahu ini berat, saya tahu ini bikin marah. Itu normal, itu tanda kamu mulai melihat. Dan ini bagian yang paling berbahaya bagi sistem. Orang yang sadar, bukan orang miskin, bukan orang bodoh, tapi orang yang melihat pola. Karena saat kamu melihat pola, kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu mulai bertanya ke atas. Sistem tidak takut orang marah, sistem takut orang paham. Sekarang saya lempar satu ironi terakhir. Uang kotor selalu bicara moral, selalu bicara hukum, selalu bicara masa depan. Karena itu tameng terbaik. Pertanyaannya sederhana. Kalau sistem ini memang dibuat untuk uang kotor, kamu masih mau bermain dengan aturan lama, atau kamu mulai mempertanyakan siapa yang diuntungkan? Tulis pendapat kamu. Berani tidak kamu bilang ini salah? Atau kamu masih percaya ini cuma kebetulan?